Assalamualaikum. Amin Allahumma amin. Mukmin gela-gela ke doa. Amin Allahumma amin. Mukmin gela-gela ke doa. Lale lale katanya lale hanan jata teh muka tua. Hatam tara combet di kamu salam. Hatam tara combet di kamu salam. Lale lale katanya lale hanan jata teh muka tua. Hatam tara combet di kamu salam. Lale lale lale. Yeay. Udah. Selamat datang teman-teman. Selamat Di datang. Studio Orange. Yeay, seru banget. Tangan dulu dong. Keren ya. Di tengah perpolitikan yang panas dan hangat ini, tak enak sekali ya melihat Lihat perform tradisi dan Ya. perform budaya kayak tadi ya. Kok bisa dari kompak gitu ya? Dari teman-teman dari mana ini? Dari Universitas Mercubuana. Universitas Mercubuana. Mercubuana. Keren ya. Kita kenalan dulu, Kenalan dulu. dengan siapa Mas? Saya dengan Alek Aceh. Mas Alex. Alex. Ya. Saya Irianda Mas. Dengan siapa? Karisa. 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 Karisa, selamat datang. Ya. Ini siapa? Wiwit. Wiwit. Ya. Oke, Wiwit. selamat datang. Fadli Aceh. Bang Fadli. Bang Ya. Fadli. Kalau dia sih panggil abang apa bang? Abang. Abang ya, Abang. Sabang. Oke. Bang Alex, sebenarnya kan kalau tarian saman ini kan di Aceh sendiri kalau nggak salah ada, maksudnya ada dua penamaan ya, untuk yang laki-laki dan yang perempuan gitu benar ya? Iya, benar-benar. Bisa Sebenarnya kalau di Aceh itu sendiri jenis tarian ini banyak gitu. Oke. Banyak. Memang akarnya pertama kali memang tarian saman. Tarian saman itu dia berasal dari pegunungan Aceh itu Oh. di Gayo. Di Gayo. Kalau di pesisir tuh yang jenis tarian ini ada beberapa macam, termasuk Oke. ada ratu duduk kayak gini sekarang pengembangan dari beberapa jenis tarian duduk yang ada di Aceh namanya Ratu Jaro. Ada Ratu Liko Jaro. A, ada Liko Pulo, ada Ratip Mesekat di sana banyak, ada Rapa Igeleng gitu. Nah, tarian Ratu Jaro ini adalah suatu tarian yang dikembangkan atau kreasi baru yang baru muncul sekitar tahun 2000-an. Baru ya? Baru Berarti ya? tahun 2000-an dan itu langsung populer di kalangan anak-anak muda di Anak-anak muda. Jakarta. Tapi kalau, di Jakarta ya? Ya, di Jakarta pertama. Itu pas awalnya namanya saman itu kenapa? Maksudnya kenapa dipanggil saman, kemudian Saman- juga ya nari cewek aja tuh gabung gitu? Kalau saman aslinya itu dasarnya kalau kita mau simpulkan dia awalnya itu sebagai siar agama dan kata saman itu sendiri diadopsi dari seorang syekh yang mengajarkan agama Islam di Semenanjung Aceh dan itu juga menjadi sebuah tarekat yang disebut tarekat Samaniyah dan itu yang diajarkan kepada atau populer di Aceh lah pada zaman itu. Oh Wow. gitu. Nah ini Yanda kalau yang abang-abang berdua ini kan sebetulnya syekh ya. Itu apa sih maksudnya perannya, tugasnya gitu. Dan sama gak sih dengan Bertiga misalnya di nggak sih? Saman dan juga di apa Abang-abang Ratu Jaro ya? bertiga Iya, ada abang bertiga. Selain Yanda ya. Nah, Bang Fadli. Tugasnya sih kalau kita sebagai syekh ini kan kita pelatih sebenarnya. Oh, Kalau dikatakan syekh itu sebenarnya bahasa yang nggak sanggup kita pikul kan. Syekh itu kan orang yang udah Diagungkan gitu ya? Iya benar. Iya. Cuman kita dikatain syekh di sini hanya sebagai penyanyi yang nyanyi, yang ngiringin dan yang main musik. untuk mandu ya berarti. Iya. Mungkin saya tambahkan sedikit, syekh itu juga bisa diartikan sebagai pengajar, pelatih, Iya. guru. Oh, guru. Gitu. Tapi bukan Dalam bahasa bukan Arab. syekh, bukan syekh yang Bukan ya. yang itu. Sebutannya Iya. syekh ya pokoknya. Tapi kalau misalnya di
Saman atau Ratu Jaro sendiri, misalkan cewek sama cowok itu tariannya beda nggak sih? Kayak tadi yang dijelasin kan ada Saman, ada yang ini apa ada cowoknya. Kalau Ratu Jaro cewek-cewek gitu. Secara gerakan tuh Secara sama-sama gerakan sambil duduk kah gitu. atau beda? Iya, dari gerakan segi gerakan hampir sama. Cuman bermain pola setengah badan ke atas, bermain tepukan sama vokal. Karena pada zaman dulu yang mau kita prioritaskan itu lebih kepada syair yang bersifat dakwah untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat luas. Nah itu berarti maknanya ya Iya. ada apa yang mau disampaikan dari tarian. Bisa disebut juga kalau zaman dulu itu sebagai berita berjalan. Jadi kita bersiar itu dengan kesenian ke suatu daerah, ke suatu tempat kayak gitu sambil menyampaikan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Iya nggak sih? Dilihatnya juga enak banget ya. Iya. Maksudnya sambil bersiar agama dan lain-lain. Dan Menarik ya? sambil nari gitu. Ini teman-teman gimana? Ini rata-rata semester berapa sih? Kita itu beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang Ini pasti kalian senior ya di depan. Kita Semester berapa? dasarnya. kita dari semester 6, Karisa juga 6, tapi Karisa 6. beberapa ada yang semester 4. Oke, karena setelah semester 6 harus fokus ya, kuliah ya? betul. Ada pergantian ya? Oke. Terus kalau selama ini latihan gimana? Pengalamannya di kampus, ini pasti udah sering misi budaya deh. Berapa lama sih latihannya sampai bisa kompak, sampai gitu kompak atau kayak sampai gini? di ke luar negeri gitu bahkan performnya? Kalau aku pribadi sih kurang lebih tuh udah belajar saman tuh dari SMA. Oh, Sedangkan kalau misalnya dari UKM Seni Nusantaranya sendiri itu kita ada yang dari semester 1 udah mulai latihan-latihan nari gitu sih Kak. Oh, oke. Kalau Wiwit? Sama, aku juga dari SMA kelas 1. Tapi kalau dari teman-teman nih ada yang dari SMA, ada yang dari SMP, bahkan ada yang juga baru masuk kuliah baru latihan juga gitu, baru terjun ke dunia. kenapa harus latihan lagi kan udah? Iya. Nih, 3 tahun gitu kan, bahkan tadi dari Chemistry SMP. nggak sih maksudnya? Iya, itu benar. Kita baru kan? harus bikin chemistry-nya lagi karena kan di teman-teman di SMP sama ataupun universitas itu kan beda-beda ya. Jadi kita harus bangun kompakannya lagi, terus rasa kekeluargaannya juga harus kita bangun. Biar bonding. Biar Betul. bonding. Jadi kita nggak cuma sekedar nari aja kayak gitu. Nah, ada nggak sih misalnya pengalaman teman-teman lagi latihan gitu, terus ada satu yang lupa-lupa mulang lagi. Ada banget, ada banget. Ngadepinnya gimana? Ada Tuh, banget. ngatasinnya gimana? Latih secara sabar Iya, aja sih. sampai emosi dong. Iya benar. Makin takut kalau emosi kan. Kita kan juga sama-sama belajar ya. Jadi semisal ada yang salah ataupun kita juga salah gitu, tapi kita harus sama-sama mengerti sih gitu. Kalian udah dari SMA latihan tari saman atau Ratu Jarwe gitu ya? Ya. Kenapa suka awalnya? Kenapa pengen? Dan kenapa sampai sekarang masih nari ini? Kalau dari aku pribadi, awal sih coba-coba ya. Awalnya coba-coba. Karena kan Coba-coba. betul, karena sekarang tuh Gen Z ini kan lebih ke modern dance dan segala macam. Cuman aku tuh rasanya pengen deh nari gitu kan. Tapi karena aku orangnya kaku, nggak bisa tari tradisional gitu. Kayaknya ada tari Ratu Jaro nih yang kita bisa ekspresinya tuh narinya tuh secara duduk gitu kan. Akhirnya aku coba, lama-lama tuh jadi wah enjoy jalaninnya. Karena dari teman-temannya juga ngelatih skill juga sih ya, kekompakan dan segala macam. Jadi dari aku jadinya lama-lama jadi hobi gitu. Terus karena kebetulan di universitas kita juga ada UKM Seni Nusantara dan dari UKM itu sendiri kita ada 2 divisi. Ada tari tradisional dan tari Ratu Jaro. Akhirnya aku Ratu coba- Jaro dipisah sendiri? Betul, kita tuh dari UKM itu ada dua bidang. Ada yang fokusnya ke tari tradisional, ada fokusnya ke tari Ratu Jaro. Gitu. Oke. Jadi kita bisa masuk sesuai sama minat kita sendiri. Di Mercu berarti dipanggilnya Ratu Jaro? Betul. Oh gitu ya? Kalau dikenal sih lebih ke seni Nusantaranya sih. Seni Nusantaranya. Udah ada berapa orang sih sekarang yang ikut Total. latihan? Kalau dari Ratu Jaronya ini, sekitar 50 lebih sih kalau dari Ratu Jaronya. Itu 50 bisa satu panggung? Nah itu dibagi. Dibagi. Oh, Oke, tapi kalau mau ditampilkan lebih daripada 50 ya, contohnya kayak SEA Games kemarin itu. oh iya ya? Yang itu yang tadi Kita sempat membuat tahun lupa saya tahun berapa 2009 atau 2012 ya. Iya. Itu sekitar 6.600 penari di Taman Mini kita sempat buat. 6.600. 6.600. Karena oke, ini unik. Berarti karena pada dasarnya tarian ini bisa dilakukan banyak sekali asalkan ya tadi ya kekompakannya. Kompakan. Oke. Ini ada kreasi-kreasinya gitu nggak sih? Atau misalnya beda tempat latihan, beda ininya juga gerakan-gerakannya atau gimana nih? Iya. Nah, Bang Fadli. Oh, Kali setiap pelatih itu beda-beda gerakannya, lagunya juga beda-beda. oh ternyata lagunya beda Kayak juga kalau ya? Seperti ini kan ada yang dari SMA, mungkin pelatihnya siapa gitu. Iya. Jadi pas waktu di kampus, karena di kampus saya yang ngajar, jadi otomatis harus ikutin gerakan yang saya ajarin gitu. Jadi beda-beda. Oh oke, berarti tarian Ratu Jaro atau saman gitu ya,
di setiap misalkan kampus Mercu Buana kampus. sampai kampus yang lain itu bisa aja beda ya. Beda, asal Jadi beda bisa pelatih. bisa dicocok-cocokkan Iya bisa gitu dicocok-cocokin gak sih? dengan lagunya atau bisa diubah gerakannya atau gimana? Sebenarnya tarian Ratu Jaro yang berkembang sekarang ini dia nggak ada pakem. Pakemnya itu cuma duduk, bermain setengah ke atas, tepuk vokal. Nah, lagu yang mau dibawain, gerakan yang mau dibawain itu tergantung kepada pelatih masing-masing. Gitu ya. Oke. Jadi pakemnya hanya di situ. Pakemnya hanya di situ ya. Oh iya oke. Karena memang tadi yang kita lihat ya sama yang sempat kita research juga kok agak beda gitu. Berarti kan nggak ada Lagu-lagunya pakemnya pun. tadi yang dibilangin sama Bang Alex ya gitu ya. Oh, Berarti oke, tergantung menarik, apa yang mau disampaikan juga ya tadi kan dari lagunya. Oke. Kalau perbedaan fundamental Saman dan Ratu Jaru itu sebenarnya apa? Satu Bang dari Alex, dari sedikit. segi penarinya, kalau Saman itu cowok, kalau Ratu Jaro ini lebih Semuanya cowok? ya. Kalau Ratu Jaro itu ada pengiringnya Syekh 2 orang dan memakai gendang. Kalau Saman itu nggak ada, Syekhnya dia berada di tengah. Jadi sambil menari dia sambil bernyanyi gitu. Sambil main ini juga? Nggak pakai nggak bisa gendang, ya, susah juga nggak ya. pakai gendang. Jadi dia Oh, cuman lebih ke nyanyiannya ya? cuman mengandalkan ritme tubuh. Wah. Tubuh tepukan, ritme tubuh. Itu yang mereka andalkan. Gitu. Oke. Kalau untuk belajar dasarnya dulu. Nah, ini dia. Tatapannya udah langsung ini nih, ayo Okta cobain gitu. Gimana? Nanti kan kalau yang kan Gerakan belajar dasar, ininya, gerakan dasar. tepukannya. Kalau dasarnya banget, Karissa, yang boleh kali. awal-awal misalkan dipelajari itu apa sih? Oke, biasanya tuh kalau awal-awal banget namanya disebutnya tepuk kosong, Kak. Tepuk kosong. Kosong. Bukan tepukan ospek ya? Bukan, beda deh. Ospek dulu. Oke, tepuk kosong. Berarti kayak gimana? Mungkin langsung aja kita coba. Iya cobain ya. Oke. Boleh. Boleh. Silakan Yanda. Oh enggak deh. Anda kebetulan kakinya ini agak sakit. nih. Duduknya Duduknya gimana duduknya? boleh sama Putri kali ya? Sebentar deh, kalian tuh bersimpuh dengan waktu yang lama itu Lama. ada ininya nggak sih pakai sesuatu gitu nggak ya? Enggak sih. Kosong. Kayak Lutut di aja udah. Serius? Iya. Udah biasa Yanda. Iya. Oke, silakan Mbak Okta. Perfect. Ini aku pakai heels. Oh, harus kita iringin nggak sih? Copot dulu ya izin Nggak copot. usah. Belajar ini. Belajar dulu. Nah yang gendang Yanda. Ayo. Ini masih Yang tepuk gendang kosong, ya, nanti kalau udah tepuk isi, saya isi Kakaknya mungkin di juga. tengah ya? Apa? Pakai Oh, aku di gendang. tengah. Oke. Kamu di sana. Ya, kita cobain dulu ya. Nah, ini otak jago nih kayaknya, saudara. Gimana? Ini emang konsepnya tiap sapa saya lagi di ya, tes mental ya. Jadi kalau dari tari Ratu Jaro sendiri tuh kita startnya tuh pasti dimulai dari sini. Gini. Ya. Untuk gerakan kosongan sendiri yang pertama itu 1, 2, 2, 3. 3. Oke. Berarti dem, Dem, tam, tam gitu. Oke. 1, 2, 3. Dem, tam, tam. Tuh. Ya. Selanjutnya Diingat ya Teh ya, nanti soalnya kita perform ya. Setelah berapa menit lagi? Pokoknya nanti setelah masuk. Untuk selanjutnya gerakan berpindah ke pundak. ya. Oke. Yang kanannya pundak, yang kiri. Ini Dari atas ke pundak. 3 kali. Ya 3 Dem, kali. dem, 3. Iya. Dem. Oke, kita coba dari Ya, awal ya. ya. Oke, Oke. saya ikut dari sini deh. 2, 3. 3. Dem, Tam, tam, Silang. dem. Oke. Oke, kita lanjut Kak. Iya lanjut. Lanjut. Belum apa lu udah lanjut lagi. Oke, selanjutnya tuh Habis tepuk tangan. dem, dia tepuk lagi. Ya, tepuk tangan lagi. Dem. Dem, tam, 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 tam. 4 kali. Tam, tam. Dem, dem lagi. Dem, dem, Dem. 4 kali. Oh, oke, 4 kali. Iya. Oke, kita coba Ya. dari awal ya. Oke, chance terakhir ya, kalau nggak kamu saya eliminasi. Pegel loh. Oh iya makanya. Keren ya teman-teman ini ya bisa Oke. duduk lama. Ya. Oke. 1, 2, 3. Dem, tam, tam. Dem, dem, dem. Tam, 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 tam. Yeay. Dem. Oke, tepuk tangan dulu. Mau lihat jadinya seperti apa latihan Okta dan mungkin saya juga nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Iya. Top Indonesia Air Pekan. Usai jeda kami segera kembali. Salah. Oh beda. Oi. Susah deh. Boleh sekali lagi nggak sih? Pagi. Boleh nggak sekali lagi bang? Oh, ya, Ngomongnya. Kita lihat. Kok ada ujungnya jadi beda latihan ini ya. Itu ada tambahannya. Oke. Ada Coba ya sekali lagi ya. suara deh. Ayo, Ayo. Siap. siap. Ci. Enggak. Oi.
sendiri lagi yuk. Oke. Gak segampang itu Okta. Segam. Itu. Kamu maju ke depan nyanyi. Pertama harus fokus sama nahan pegel ya ternyata. Iya ya. Kalian awal-awal pasti sakit kaki juga ya? Iya, biasanya sih pemanasan dulu sih, Kak. Oh, nah itulah. Kita kan, dia kan nggak dari kampus belajarnya, dari SMA. Dari SMA. Udah hatam tuh. Ya, dengkul. saya tadi cuma 2 menit atau 3 menit tadi Mas jeda. Oh itu tepuk kosongnya ya? Tepuk kosong. Oke. Jadi itulah pembelajaran tari saman, lumayan nggak gampang juga. Tapi sebenarnya nggak terlalu susah juga ketika nanti udah kompak kan bisa nyontek-nyontek dikit gitu ya kalau. Bisa nggak sih? Atau Kalian pernah ada pengalaman yang lupa nggak ketika di tengah? Kalau Pasti ada. Pasti ada. ya ada aja sih. Cuman kalau nyontek kayaknya kurang bisa ya. Karena kita tuh ada polanya Kak gitu. Kayak misalkan saya A nih yang pakai Iya. baju merah A. Nanti yang warna pink ini B. Jadi gerakannya tuh bisa kita variasiin. Jadi beda gitu. Kalau nggak salah sampai ada yang gini-gini gitu kan? Iya, betul. ada. Itu kalau nggak hati-hati kan sempat nggak ada pengalaman. Aduh, kena. Paling kesenggol aja sedikit Kesenggol gitu. aja sih. Oke, yang penting sanggulnya nggak. Iya, enggak sampai gitu. Iya. Oke, prestasi dari Mercu Buana sejauh ini gimana kalian di angkatan kalian lah Seni Nusantaranya? Alhamdulillah di angkatan kita untuk divisi Ratu Jaronya itu pernah mendapat juara 1 lomba di Stikes Perta Medika. Oke. Ya itu. Terus sisanya kita banyak diundang-undang tampil aja sih Kak. Oh dia udah tampil gitu bisa juga Iya. ya? Oh oke. Menarik. Tapi berarti yang ikut adalah teman-teman dari Mercu Buana. Iya betul. Oke. Pernah collab gitu gak sih sama universitas lain misalnya untuk proyek gabungan yang lebih gede lagi? Paling sama event-event luar kampus pernah gitu. Event dalam kampus juga pernah collab, jadi kita diundang buat ngisi acaranya sebagai opening atau kayak gitu sih Kak kurang lebih. Oh oke. Yang paling berkesan atau pernah nggak sih sampai ke luar negeri diajak sama pemerintah atau Iya. gimana nih teman-teman? Oke, kalau misalkan untuk ke luar negeri sih itu kita baru rencana ya. Semoga nanti ada Amin. Amin. Tapi kalau untuk yang paling terkesan itu kita pernah diundang di acara ASEAN Future Leader Summit yang kebetulan ASEAN? Iya, betul. Oh. Jadi itu Universitas Mercu Buana kebetulan menjadi tuan rumah dari acara tersebut. Itu seperti acara short course gitu dari teman-teman universitas di ASEAN kayak gitu. Wow. Dan kita iya diundang tampil untuk acara openingnya. Itu cara openingnya. Betul. Ketika tampil dan ketika latihan itu pasti beda rasanya. Nah, mungkin bisa ada testimoni nggak buat mungkin nanti teman-teman yang baru masuk ke Mercu Buana biar juga tertarik ke Saman itu experience kalian gimana sih ketika tampil, nervousnya gimana, tapi setelahnya itu ada kebanggaan seperti apa misalnya? Mungkin kalau Karissa. latihan itu lebih santai aja ya Kak, lebih santai karena kalau salah-salah juga nggak apa-apa kan masih bisa dilatih. Kalau lagi tampil beneran tuh paling lebih keringetan, lebih grogi. Oh, walaupun dingin ya? Iya bener. Apalagi gerakannya cepet kan, jadi kayak bener-bener keringetan sih gitu. Ngos-ngosan juga? Ngos-ngosan banget bener. Tapi kita kalau misalnya ngos-ngosan ngakalinnya dengan kita senyum gigi biar kayak udaranya tuh keluar dari sela-sela gigi. Jadi harus senyum gigi. Gerakan paling capek ketika apa? Pasangan kan? lagi Gerakan pasangan. apa ya yang cepet? Pindah kah atau? Atau yang geser-geser kayak tadi Iya. kan di Oh iya yang geser-geser Formasi ya itu. formasi itu cukup capek sih itu emang. Karena kan harus pindah kakinya juga agak sakit kan pindah posisi. Kegeser-geser gitu Geser-geser. juga, iya. Wow, nice. Kalau mau lihat kegiatan teman-teman, Ya. bisa di mana nih? Oke, untuk kegiatan dari kita kan kita tuh tergabung dari unit kegiatan mahasiswa ya. Itu ada di UKM Seni Nusantara, ada Instagramnya itu Seni Nusantara _UMB. Dan kalau mau lihat dari teman-teman Ratu Jaronya aja nih itu ada di Instagramnya Traverna_. Oh, Terakhir buat Chefnya nih. bocahnya. Ya, Bang, gimana nih? Mungkin pesan-pesan buat terutama yang generasi muda ya. Apakah memang harus latihannya dari kecil atau gimana nih buat bisa melestarikan budaya terutama buat Ratu Jaro? Silakan, Bang Fadli. Kalau dari saya sendiri sih, kalau untuk generasi yang akan datang, semoga budaya kita itu tetap terjaga, itu intinya. Terapat. Jadi kita tetap belajar budaya kita sendiri, bukan berarti kita tidak bisa belajar budaya orang, tetapi budaya kita sendiri itu harus benar-benar kita jaga dengan baik. Oke. Itulah ya. Ya. Salah satu PR besar generasi muda, generasi X ya tadi. Iya. Saya dong generasi Alpha. Nah, adalah
Ya itu ya, merawat budaya dan tradisi di tengah gempuran-gempuran Budaya teknologi luar. dan banyaknya budaya lain seni asing yang juga masuk ke Indonesia. Untuk menutup Sapa Indonesia Pekan kali ini, kami akan langsung mempersilahkan teman-teman dari Mercu Buana untuk kembali perform. Akhir kata saya Iriana Maranus. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Silakan. Terus Silakan teman-teman. langsung berdiri. Berapa kali? Oh, majuan. Siga uno. Bukan kita mundur. Sekali. Hai. Hai.